Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samudria Fauza dari kelas 2 BPGSD dengan NIM 23111062. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi UAS konsep dasar IPS di SD dengan dosen pengampu Ibu Sylvi Melindawati MPD dengan tema keberagaman budaya yang berjudul Tradisi Pembagian Harta Pusako di Minangkabau. Selamat menyaksikan. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang materi apa itu harta pusako di Minangkabau, apa jenis-jenis harta pusako di Minangkabau, dan bagaimana proses pembagian harta pusako di Minangkabau. Apakah anak-anak Ibu mengerti apa itu harta pusako di Minangkabau? Baik, Ibu akan menjelaskan pengertian apa itu harta pusako di Minangkabau. Harta pusako di Minangkabau adalah konsep harta warisan yang diwariskan dalam masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat melalui garis keturunan ibu matrilineal. Harta ini memainkan peran sentral dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Minangkabau. Harta pusako dapat berupa tanah, sawah, ladang, rumah, emas, perhiasan, masjid, dan sebagainya. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis harta pusako di Minangkabau. Harta pusako di Minangkabau terbagi menjadi dua. Yang pertama, harta pusako tinggi. Apakah anak-anak Ibu mengerti apa itu harta pusako tinggi? Baik. Harta pusako tinggi di Minangkabau adalah harta yang telah ada sebelum generasi sekarang dan diwariskan secara turun-temurun menurut garis keturunan ibu. Harta pusako tinggi merupakan hak bersama dari sebuah kaum dan tidak dapat dibagi-bagi atau diperjualbelikan. Harta pusako tinggi diatur berdasarkan hukum adat Minangkabau. Pewarisan harta pusako tinggi dilindungi untuk perempuan dan sejalan dengan ajaran Islam. Jika mamak meninggal, penguasanya beralih kepada kemenakan. Harta pusako tinggi dapat didapat dengan tembilan besi, yaitu didapat oleh usaha nenek moyang leluhur terdahulu. Selanjutnya, harta pusako rendah. Apakah anak-anak Ibu mengerti apa itu pusaka rendah? Baik. Dalam Minangkabau, harta pusako rendah adalah harta yang diperoleh dari jeripayah keluarga, baik ayah maupun ibu. Ini merupakan segala harta pencarian kedua orang tua seperti hasil dari pekerjaan kemenakan dari mama kandung atau tungganai rumah. Harta pusako rendah berbeda dengan harta pusako tinggi yang berupa tanah, sawah, ladang, kebun, kolam, pandan perkuburan, rumah gadang, dan lambang kebesaran berupa jenis dan pakaian adat. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan proses pembagian harta pusako di Minangkabau. Apakah anak-anak Ibu mengerti proses pembagian harta pusako di Minangkabau? Baik, Ibu akan menjelaskan proses pembagian harta pusako di Minangkabau. Proses harta pusako di Minangkabau sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan diambil dari pihak ibu. Berikut adalah proses pembagian harta pusako di Minangkabau. Yang pertama, identifikasi harta pusaka. Apakah anak Ibu paham identifikasi harta pusako? Harta pusako biasanya merupakan harta yang diwariskan dari leluhur dan seringkali tidak boleh dijual atau dialihkan kepada pihak keluarga. Ini bisa berupa tanah, rumah, atau benda pusaka lainnya. Yang kedua, musyawarah keluarga.
Dalam banyak tradisi, pembagian harta pusako dilakukan melalui musyawarah keluarga. Semua ahli waris berkumpul untuk membahas pembagian tersebut. Musyawarah ini biasanya dipimpin oleh kepala keluarga atau tokoh adat setempat. Yang ketiga, penentuan ahli waris. Ahli waris yang berhak menerima harta pusaka diidentifikasi dalam beberapa adat. Hanya garis keturunan tertentu yang berhak, misalnya hanya anak laki-laki atau hanya anak perempuan tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut, patrilineal atau matrilineal. Selanjutnya, pembagian harta. Pembagian harta pusaka dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah keluarga. Kadang ada bagian tertentu yang harus tetap menjadi milik keluarga besar dan tidak dibagi, terutama jika itu adalah harta yang memiliki nilai historis atau simbolis tinggi. Yang kelima, pencatatan dan dokumentasi. Setelah pembagian disepakati, biasanya dibuatkan dokumen atau catatan resmi yang mencantumkan siapa yang mendapatkan bagian apa. Ini penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Yang keenam, pemberian hak dan kewajiban. Ahli waris yang menerima harta pusaka juga menerima hak dan kewajiban yang melekat pada harta tersebut. Misalnya, mereka harus menjaga, merawat, dan tidak menjual harta pusaka tersebut. Jadi, proses pembagian harta pusaka di Minangkabau terbagi menjadi 6, yang dimana telah Ibu sebutkan proses pembagian tersebut. Baiklah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bertemu di minggu depan. Minggu depan Ibu akan menguji satu persatu ya anak-anak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.